Ditanya soal peluang capres, kata Deddy Mulyadi, "Saya mah orang kampung, tidak ada tampang." Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota DPR RI Deddy Mulyadi angkat bicara terkait deklarasi para relawan Jaringan Rakyat Indonesia atau JARI KDM yang mendukung dirinya maju pada Pilpres tahun 2024. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa deklarasi itu adalah hak mereka. Ia sendiri mengaku tidak memiliki tampang untuk maju di Pilpres 2024. Itu mereka deklarasi relawan JARI KDM, bukan keinginan saya. Saya mah orang kampung, tidak ada tampang. Apalagi Golkar kan sudah ada calonnya, yaitu Bapak Airlangga, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Ujar Deddy Mulyadi ketika dihubungi Kompas.com pada via sambungan ponsel pada Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Deddy Mulyadi juga mengatakan saat ini ia masih fokus pada kerja sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, ia juga terus melakukan kegiatan sosial dan belusukan. Lalu hasilnya didokumentasikan ke dalam kanal YouTube pribadinya Kang Deddy Mulyadi yang jumlah subscribernya tembus 3 juta lebih. Sebelumnya anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Purwakarta 2 periode, Deddy Mulyadi digadang-gadang maju ke Pilpres tahun 2024 mendatang. Deklarasi dukungan untuk Wakil Ketua Komisi 4 ini muncul dari relawan atas nama Jaringan Rakyat Indonesia Kang Deddy Mulyadi atau JARI KDM. Adalah juru bicara JARI KDM, Juson Josri Simbolon, dilansir dari Tribun Jawa Barat, Sabtu 29 Januari tahun 2022, mengatakan bahwa deklarasi Deddy Mulyadi sebagai calon presiden adalah merupakan bagian dari ketokohan Sang Deddy sebagai anggota DPR yang memiliki kinerja bagus. Jadi kalau sekarang ramai-ramai ada deklarasi Deddy Mulyadi sebagai capres, itu memang sesuai atau sesuatu yang wajar, patut dan harus terjadi, ujar Juson. Juson yang merupakan YouTuber menilai deklarasi ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong demokratisasi dan transparansi. Menurutnya, sebagai pejabat yang memiliki pengikut YouTube terbanyak di Indonesia, kinerja Deddy Mulyadi bisa mudah dilihat dari media sosial atau medsos. Gaya Deddy Mulyadi seperti ini, ujar Juson, layak dijadikan contoh bagi pejabat lainnya. Sebab menurut pemilik kanal YouTube Satrio Busido Library, jika ada pejabat yang tidak mampu memanfaatkan media sosial, maka dia seolah-olah tidak bekerja karena masyarakat tidak mengetahui apa yang dikerjakannya. Kang Deddy Mulyadi ini rajin melaporkan kinerjanya sebagai anggota dewan di media sosial. Kita jadi tahu apa yang dikerjakannya, dan saya lihat apa yang dikerjakannya bermanfaat bagi rakyat kecil. Ketika dihubungi Kompas.com pada Sabtu 22 Januari tahun 2022, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa konten tentang kegiatannya di YouTube bisa mengubah citra seorang anggota DPR di mata masyarakat. Jujur saja selama ini anggota DPR selalu salah di mata publik. Tidak pernah ada benarnya. Contohnya, kalau pejabat eksekutif ke luar negeri tidak pernah menjadi sorotan. Tetapi beda dengan gaji anggota DPR. Begitu juga soal gaji. Padahal begitu banyak pejabat yang gajinya lebih besar, tapi tidak pernah menjadi sorotan. Bagi saya, ini sebuah kebahagiaan. Dengan 3 juta lebih subscriber, pandangan publik yang selalu mencap anggota DPR negatif, alhamdulillah, sekarang kinerja saya mendapat respons positif.
ujar pemilik bintang atau berzodiak Aries ini. Popularitas Kang Deddy Mulyadi kemudian masuk ke survei calon presiden yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Dilansir dari tribunnews.com, Kang Deddy Mulyadi yang merupakan politikus Golkar lebih dipilih responden menjadi Presiden Republik Indonesia dibandingkan dengan ketua umumnya, yakni Airlangga Hartarto. Politikus senior Partai Golkar, Melsias Markus Mekeng, meyakini bahwa elektabilitas Kang Deddy Mulyadi akan terus meningkat karena gaya komunikasinya kepada masyarakat. Ia melihat Deddy Mulyadi bisa dilirik oleh partai politik lain untuk diusung dalam pemilihan presiden karena memiliki modal elektabilitas yang sangat baik. Analis politik dan Direktur Indo Strategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam, menilai peluang Deddy Mulyadi di Pilpres 2024 memang terbuka, namun masih tipis. Oleh karena itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi Golkar itu harus terus memperluas simpatisan bukan hanya di daerah Jawa Barat, tetapi juga di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Menurut Arif, jika Deddy mampu memompa elektabilitas tentu akan memperbesar peluangnya sehingga dilirik para parpol. Kemahiran dalam menggunakan sosial media atau sosmed dan kemampuan komunikasi politiknya yang begitu baik, saya kira juga yang memudahkan memperoleh simpati masyarakat.